Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Abdul Haris di materi tentang desain grafis. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang penggunaan aplikasi CorelDRAW tentang tools sederhana khususnya untuk tools penggunaan atau pembuatan teks dengan nama text tool. Shortcutnya F8 ya. Untuk text tool ini ada dua macam nantinya yang kita buat atau bisa kita aplikasikan. Yang pertama adalah artistic text, yang kedua adalah paragraph text. Oke, untuk artistic text itu teks yang biasa digunakan untuk mengetik teks yang singkat dan berukuran besar. Teks ini bisa diberi efek-efek tertentu seperti efek shadow atau bayangan, dan Anda juga menambahkan secara langsung pada lembar kerja atau efek-efek yang lain seperti gradasi, kemudian envelope atau extrude. Nah, yang kedua yaitu paragraph text, yaitu teks yang diketik sesuai dengan ukuran frame yang kita buat. Paragraph text ini yang paling gampang ya, artinya kalau Anda pernah bekerja dengan Microsoft Word, nah itulah yang dimaksud dengan paragraph text. Lebih dari satu baris, kemudian jumlah teksnya juga kita unlimited, kita pakai berapapun ya, bentuknya nanti bisa banyak ya. Ibaratkan kita nanti kalau paragraf teks itu biasa digunakan untuk deskripsinya. Oke, supaya lebih memahami, silakan kita buat teksnya terlebih dahulu. Kita menggunakan text tool. Yang pertama kita membuat artistic text ya. Untuk artistic ini cukup diklik satu kali sehingga muncul kursor seperti ini ya. Silakan diketikkan misalnya grafis. Oke, seperti itu. Untuk yang paragraph text, cara membuatnya sama, cuman kita kliknya dua kali. Untuk paragraph text, cara membuatnya sama, cuman kita membuatnya dengan cara mendrag drop hingga membentuk sebuah frame kotak seperti ini. Kita bikin frame. Nah, gitu ya. Kemudian di dalam frame ini siap untuk diberikan teksnya. Misalnya saya sedang Oke, misalnya teksnya seperti ini. Coba kita copy supaya bisa membentuk satu paragraf ya, agak banyak. Oke. Nah, ini contoh paragraf yang sudah kita buat. Kita tambah lagi. Nah, oke. Ini yang artistic text, ini yang paragraph text. Untuk yang artistik ini bisa kita berikan efek ya. Untuk efeknya juga kita bisa besarkan, kecilkan seperti ini ukurannya menggunakan tanda titik-titik yang ada di tepian ini. Kita ubah warnanya, misalnya menggunakan warna purple dan sebagainya, gitu ya. Oke, selain itu kita bisa menggunakan efek yang lain. Nah, ini ada tools yang namanya drop shadow tools. Di dalamnya ini ada envelope, ada extrude dan lain sebagainya. Ini contoh kita menggunakan extrude. Extrude ini efek 3 dimensi yang bisa kita aplikasikan pada artistic text ya. Contohnya seperti ini. Arahkan ke tengah, kemudian tarik sesuai dengan keinginan Anda. Efek 3 dimensinya mau ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah ya. Sebagai contoh kita arahkan pas vertikal ke atas ya, pas tengah. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke, ini warnanya sama, mungkin bisa kita edit menggunakan extrusion color. Kita bisa menggunakan dua warna, use color shading. Warna pertama untuk yang depan ini kita tetap pakai purple, warna yang belakang kita bisa menggunakan warna abu-abu misalnya, atau warna kuning, silakan. Nah, seperti ini. Nah, gini ya. Ini contoh penggunaan dari
efek extrude. Kemudian untuk yang kedua, misalnya kita menggunakan efek envelope. Nah, envelope ini kita bisa merubah bentuk sesuai dengan keinginan kita, ya. Di tepi-tepi garis yang putus-putus seperti ini ada tanda titik yang bisa kita geser sesuai keinginan kita, mau gimana bentuknya, ya. Ini contoh aja. Ini contoh seperti ini, kita tarik. Nah, gini ya. Anda bisa memberikan oke, bentuknya mungkin sesuai selera Anda mau bagaimana. Oke, ini contoh yang extrude ya. Kita bisa olah sesuai dengan keinginan kita, bentuk yang kita inginkan yang bagaimana. Nah, sekarang kalau kita menggunakan yang paragraf teks, ini sama seperti dengan kita berada atau menggunakan aplikasi Microsoft Word. Oke, teks ini bisa kita atur mau rata kiri, rata kanan, atau full justify. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian ini juga bisa diatur tebal, miring, garis bawah, dan sebagainya. Dan juga bisa dipilih mana yang mestinya ditebalkan gitu ya, dengan cara memblok kata atau teksnya. Nah, ada juga fitur atau misalnya kita mau bikin drop cap atau satu paragraf yang hanya huruf depannya saja yang besar ya, hanya huruf depannya besar. Ini silakan diblok. Kemudian ada nah ini dia drop cap. Nah, seperti ini jadinya. Ini kalau kita bikin paragraf biasanya huruf depannya saja yang besar ya, yang mewakili berapa baris dalam paragraf tersebut. Oke. Paragraf ini kalau jumlahnya banyak, sementara kertas atau media kita atau frame kita tuh nggak cukup. Nah, ini kan waktu kita bikin frame yang ukurannya hanya segini, mungkin ukuran kertasnya hanya segini, ada teks yang terpotong. Nah, kalau teks itu ada yang terpotong, ini ada indikator berupa kotak yang di bawah ini ada tanda panahnya. Ini ya, ada tanda panahnya. Nah, kalau ini ada tanda panah, berarti teks ini masih ada yang di bawah tetapi tidak masuk ke frame. Kita bisa mengatur ukuran framenya. Ini cara yang paling mudah, dengan cara mengatur ukuran frame supaya teksnya kelihatan. Tetapi kalau ukuran framenya itu fix hanya segini, katakan ya, hanya segini, kita bisa membuat frame baru yang isinya adalah lanjutan dari teks yang sudah kita buat. Caranya, double klik kotak yang ada tanda panahnya, yang ada teks yang tersembunyi di sana. Kita double klik, kemudian kita tarik, kita bikin frame baru di bawahnya. Nah, seperti ini. Sehingga frame baru tersebut sudah otomatis akan terisi teks ya sisa atau lanjutan dari frame yang sebelumnya atau frame 1. Ini bisa Anda pindah ke halaman yang lain. Nah, ya, di lembar kerja yang lain. Dan untuk isi atau konten dari frame yang kedua ini menyesuaikan konten pada frame pertama. Jadi kalau frame pertama ini kita kurangi ukurannya, maka teks di sini juga akan berkurang dan di frame kedua teksnya akan nambah. Begitu pula sebaliknya. Nah, gini ya. Ini juga warnanya bisa diganti, misalnya dengan warna hijau, sedangkan yang frame kedua kita gunakan warna orange misalnya. Nah, ini satu contoh penggunaan text tool yang ada dua macam, yaitu artistic text dan paragraph text. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang penggunaan text tools. Silakan nanti Anda semuanya berkarya sesuai dengan bakat masing-masing, sesuai dengan desain dan kemampuan masing-masing. Silakan membuat
karya Anda sendiri. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.